Setiap pembangunan pasti membawa cerita. Seperti di video singgah sebelumnya, di Jalan AMD Kampung Sawah Raya Kelurahan Bakung Kecamatan Teluk Betung Barat, ceritanya terasa langsung di tengah masyarakat. Hadirnya jalan rabat beton memberikan perubahan nyata. Akses warga jadi lebih mudah, aktivitas sehari-hari lebih lancar, dan lingkungan permukiman pun terasa lebih tertata. Sementara itu, penertiban bangunan liar juga membawa dampak penting. Saluran irigasi yang sebelumnya terganggu, kini kembali berfungsi. Tentu penataan kota bukan perkara mudah. Butuh ketegasan dari pemerintah, dan juga kesadaran bersama dari masyarakat. Karena pembangunan sejatinya bukan hanya soal membangun fisik, tapi bagaimana hasilnya bisa dijaga dan dimanfaatkan bersama. Semoga apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung ini, adalah investasi untuk kenyamanan dan keberlanjutan kota di masa depan. Dan Singgah akan terus hadir melihat lebih dekat, menyampaikan apa adanya, tentang wajah pembangunan di kota Tapis Berseri. Namun pembangunan tak cukup hanya selesai tepat waktu dan terlihat rapi di kamera. Ada satu hal yang tak kalah penting, yaitu kualitas pelaksanaan di lapangan. Mulai dari kualitas material hingga proses pengerjaan, semua menentukan satu hal penting terhadap ketahanan bangunan. Jika spesifikasi diabaikan, dampaknya tak butuh waktu lama muncul, seperti retak dini, permukaan mengelupas, hingga kerusakan yang akhirnya kembali membebani masyarakat. Karena setiap rupiah yang digunakan adalah uang publik, dan publik berhak mendapatkan hasil yang kuat, aman, nyaman dan berumur panjang. Masih di wilayah Teluk Betung Barat, kali ini, Singgah berkunjung ke kantor Kelurahan Sukarame 2. Dari luar, bangunan kantor kelurahan yang baru sepekan selesai direnovasi ini sekilas mencuri perhatian. Warna putihnya jreng, tampak bersih, rapi, dan seolah menandai wajah baru pelayanan publik. Tapi seperti pepatah, jangan buru-buru menilai dari tampilan depan. Begitu kamera melangkah ke dalam, cerita mulai berubah. Eits, sebelum kita lanjut lebih jauh, ada baiknya kita tanya-tanya dulu. Apa sih sebenarnya latar belakang kantor Kelurahan Sukarame 2 ini sampai harus direnovasi? Apakah karena faktor usia bangunan, kebutuhan pelayanan yang makin meningkat, atau ada alasan lain di balik proyek renovasi ini? Yang jelas, renovasi kantor kelurahan tentu bukan sekadar soal tampilan, tapi juga menyangkut kenyamanan pelayanan dan kepercayaan masyarakat. Nah, disinilah menariknya untuk kita kulik lebih dalam. Bekerja keras di sini bukan anak-anak manja. Dalam hal ini kantor Kelurahan Sukarame 2 dan juga ada Kelurahan Bakung juga sudah menyatakan perbaikan, di mana sebelumnya juga memang sudah banyak kebocoran karena tidak kurang layak. Alhamdulillah Wali Kota Bandar Lampung melalui Kepala Dinas PU membangun untuk renovasi Kelurahan Sukarame 2 dan Kelurahan Bakung. Dan sekarang tentunya Kelurahan Sukarame 2 dan Kelurahan Bakung itu lebih nyaman untuk aktivitas untuk kantor, dan masyarakat pun hadir untuk memberikan pelayanan dari segi kelurahan pun akan lebih cepat untuk melayani masyarakat. Hasil jepret-jepret di dalam ruangan menunjukkan fakta yang tak bisa diabaikan. Plafon terlihat retak, cat tembok mulai mengelupas. Bahkan di beberapa sudut, pasangan tembok tampak tidak rapi. Kesannya, dikerjakan terburu-buru alias asal selesai. Temuan di lapangan ini rupanya bukan cerita baru. Bukan isu dadakan, bukan pula gosip pinggir jalan. Masalah renovasi kantor Kelurahan Sukarame 2 sudah lebih dulu ramai disorot media online. Dalam sejumlah pemberitaan disebutkan, proyek renovasi kantor Kelurahan Sukarame 2 yang berlokasi di Jalan Dr. Setia Budi menuai sorotan tajam. Pasalnya, hasil pekerjaan dinilai jauh dari harapan, bahkan diduga tak mencerminkan standar kualitas yang semestinya. Tak sedikit pihak mempertanyakan, kemana arah mutu pekerjaan ini sebenarnya berjalan. Renovasi selesai, tapi justru meninggalkan banyak tanda tanya. Wajar jika publik bersuara, sebab proyek ini bukan proyek receh. Anggaran yang digelontorkan nyaris setengah miliar rupiah, tepatnya 441 juta rupiah, bersumber dari APBD Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2025. Dengan nilai sebesar itu, masyarakat tentu berharap hasil yang layak, bukan sekadar tampilan jadi. Karena itu,
Dinas PU Kota Bandar Lampung didesak untuk segera turun tangan dan melakukan pengecekan menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek yang dikerjakan oleh CV Intan Permata Konstruksi. Kalau hasil pekerjaannya seperti ini sih, rasanya bukan hanya proyek renovasi kantor Kelurahan Sukarame 2 saja yang layak diperiksa. Pelaksana proyek, CV Intan Permata Konstruksi patut menjadi perhatian lebih luas. Evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proyek yang mereka kerjakan menjadi penting, agar kualitas pembangunan benar-benar sejalan dengan anggaran publik yang telah digelontorkan, bukan sekadar selesai di atas kertas. Ngurusin semua dimulus nih. Oke. Itu yang profesional kerjaannya. Itu yang profesional kerjaannya. Teruntuk pemerintah jangan menunggu persoalan ini viral dulu baru bergerak. Fungsi pengawasan itu melekat sejak proyek dimulai, bukan muncul setelah sorotan publik ramai. Jika ada indikasi masalah di lapangan, tindakan tegas harus diambil sejak awal, tanpa menunggu tekanan media atau keluhan masyarakat. Karena pembangunan yang baik bukan soal meredam kegaduhan, tapi soal tanggung jawab dan keberanian bertindak dari sekarang. Namanya siapa, Bu? Namanya Sally Artika. Sally, dari RT? Dari RT 04. Yang mau ngurus apa nih, Bu? Mau buat kartu keluarga baru. Kartu keluarga baru, Bu. Ini kan kita lihat nih, Bu, saat ini selesai dilakukan perbaikan kantor kelurahan. Gimana, Bu, ini Ibu melihatnya, Bu? Lebih nyaman, lebih bagus, bangunannya juga nyaman ya pokoknya. Untuk kendala kemungkinan besar di parkiran. Dari segi parkiran bisa dibilang tidak terlalu besar untuk para warga misalnya mau di kelurahan, jadi ya kendala besar dari jalan-jalan mana yang rusak selalu dipantau gitu untuk kerusakan jalan di jalan khususnya Teluk Betung inilah ya, kalau bisa sesuai dengan target yang sudah dikeluarkan. Singgah kali ini menjadi pengingat, bahwa pembangunan bukan sekadar proyek yang selesai dikerjakan, tapi amanah yang harus dijaga kualitas dan transparansinya. Ketika uang rakyat digunakan, pengawasan tak boleh lengah dan tanggung jawab tak boleh ditunda. Kita akan terus singgah, melihat lebih dekat, dan memastikan suara publik tetap terdengar. Sampai ketemu lagi di video singgah berikutnya.